Tampilannya sudah terlihat belum? Tampilannya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Sudah, Pak. Oke, jadi ya, selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang SWOT analisis hotel. SWOT itu kan strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman gitu ya. Jadi waktu kita mau bikinin hotel, kita harus menganalisa dulu kira-kira kekuatan lokasi kita apa, kekuatan produk kita apa, terus kekuatan kelemahannya juga apa yang ada dari sisi produknya, lokasinya, atau mungkin human resources-nya dan sebagainya ya. Jadi SWOT analysis ini kita gunakan di hotel, di mana SWOT ini tuh adalah model yang pertama dikembangkan di Stanford University di tahun 60-an. Jadi digunakan waktu kita dulu itu digunakan untuk mengangskan analisa kira-kira nanti membuat strategi pemasaran seperti apa gitu ya, karena masing-masing individu masing-masing jenis bisnis, masing-masing jenis industri pendekatannya mungkin berbeda. Nah, kalau hotel sama seperti bentuk pelayanan jasa yang lain, di mana kalau lokasinya, brandnya, produknya sudah cukup bagus dan banyak dikenal orang, gampang jualannya. Tapi kalau kamu buka hotel, punya brand kamu sendiri, dan lokasinya pun mungkin tidak terlalu bagus gitu ya, misalnya di Palembang tapi ringnya misalnya ring 5 yang jauh dari pusat kota gitu ya, dan di sana tidak ada sesuatu hal yang nilai tambahnya, mungkin nggak ada lokasi hiburannya, atau nggak ke lokasi perkantoran jauh dan sebagainya. Ini kan membuat kelemahan produk kamunya dari sisi lokasinya kurang ngejual gitu ya. Tapi kalau kamu bikin hotel lokasinya prime, misalnya di Jalan Sudirman, yang dekat kantor gubernurnya Palembang gitu ya. Walaupun mungkin brand lokal kayak Harista gitu ya, Horizon atau Harista kan brand lokal. Tapi karena lokasi dan produknya bagus, dia bisa compete dengan brand-brand lain, mungkin kayak Novotel, Arya Duta dan sebagainya gitu ya. Jadi SWOT ini dibutuhkan pertama kali once kita buka suatu bentuk usaha, nggak hotel aja. Kamu mau buka kos-kosan juga harus bikin dulu kira-kira lokasinya prime nggak, banyak nggak mahasiswa yang mau kos atau pekerja yang kos karena lokasinya dekat kantornya atau lokasinya dekat kampus dan sebagainya ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Gimana sih cara SWOT analisis itu bekerja? Jadi untuk membuat strategi yang lebih baik, biasanya kita membuat suatu rencana tindakan ya. Kira-kira kita mengidentifikasi dulu peluang-peluang untuk pertumbuhan. Nah, pertumbuhannya kira-kira untuk hotel ini bisa sustain nggak lama gitu. Bikin hotel di Palembang itu, di lokasi di kota itu bisa bertahan berapa lama ya. Kalau kamu lihat kan ada banyak beberapa hotel yang udah lama juga, kayak hotel apa sih di Palembang tuh yang terkenal, yang udah tua. Itu bisa sampai 20 tahun, 30 tahun dia masih eksis walaupun produknya makin lama makin usang ya. Tapi lokasinya prime, kalau dibangun lagi produknya lebih baru, mungkin akan menjadi lebih lebih kompetitif lagi gitu ya. Nah, dari penting untuk menggunakan SWOT ini untuk mendapatkan kira-kira kita tahu kekuatan dan kelemahan dari produk kita. Terus kira-kira kalau misalnya ada kelemahan, nanti operasional gimana nih untuk mengatasi kekurangannya itu gitu ya, supaya di kompetisi kamu menang secara persaingan dengan kompetitor. Jadi kira-kira kapan kita mau mulainya? Mulainya pertama secara internal kita mengidentifikasi dulu kira-kira
apa namanya, masih ada ruang-ruang perbaikan kalau memang kita ada kelemahan, kelemahannya ditutupinnya gimana nih? Misalnya, walaupun lokasinya nggak prime, tapi produknya bagus, terus brand-nya mungkin kita cari brand-nya yang lebih nggak brand besar internasional, tapi brand lokal yang secara harga pun lebih murah, secara harga pasar atau nanti jualan room rate-nya kamu nggak ketinggian juga, jadi bisa jualannya dan sebagainya. Itu salah satu contoh menganalisa SWOT itu, gitu ya. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi kekuatan. Pertama kita mengidentifikasi kekuatan hotelnya. Kita membangun hotel, kita punya strength-nya apa gitu ya. Nah, kita ketika bicara tentang kekuatan, kita harus pertama mempertimbangkan keunggulan kompetitif konkret hotel kita. Pertama selain lokasi mungkin produk. Produk biasanya dari brand atau manajemennya gitu ya. Atau bisa juga kamu nggak pakai brand, nggak pakai manajemen, tapi kamu hiring profesional. Misalnya bekas GM yang udah lama di hotel bintang 5 dengan pengalaman yang cukup bagus, diharapkan dia bisa memanage, kita bikin brand baru. Nah, cuman kan tetap beda ya nanti bikin brand baru dengan brand yang sudah terkenal. Brand baru ini perlu waktu ya untuk masuk penetrasi ke pasarnya. Jadi untuk dikenal orang kan brand itu perlu waktu, perlu proses gitu ya. Jadi untuk mendapatkan reputasi dan pelayanan yang dikatakan baik oleh klien itu membutuhkan waktu untuk provennya, untuk membuktikannya gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang weakness dari hotelnya gitu ya. Yang penting untuk menjadi kritis dalam negara kira-kira apa hotel kita yang terbaik itu supaya tidak maksudnya weakness-nya itu bisa kita eliminir ya. Kadang-kadang turnover pegawai juga menjadi weakness tuh. Bisa ada hotel bagus tapi kok pegawainya keluar masuk gitu ya. Atau karena mungkin pola manajemennya mungkin family business sehingga menyebabkan banyak karyawan yang kurang betah gitu ya. Nah, berarti kita harus pikirin nih kira-kira banyak juga yang family business yang sukses ya, kayak grup Jarum, dia bikin brand hotel, Padma Hotel ya, di Bali, di Bandung, di Karawang, dia sukses, dia punya brand lokal dan dia sukses gitu. Nah, Jarum itu karena memang secara korporasinya cukup besar ya, dengan kapitalisasi uangnya cukup cukup banyak duitnya gitu. Jadi dia menyiapkannya tuh benar-benar serius gitu walaupun dia menggunakan brand lokal. Jadi Padma itu dia siapkan konsepnya masuk ke bintang 5. Bisa bayangin kan brand lokal langsung mainnya di bintang 5. Membutuhkan suatu yang pertama sumber daya manusianya harus yang bagus-bagus tuh ya. Terus produknya hotelnya juga harus kualifikasinya sama bintang 5 yang brand-brand internasional. Kayak Padma di Bali itu, Padma Ubud itu bisa compete-nya dengan brand kayak Marriott, brand kayak Accor dan Intercon. Nah, itu membuktikan bahwa dia sukses gitu ya. Membangun brand si Jarum ini nih, grup Jarum ini bikin Padma itu sukses gitu ya. Selanjutnya, nah kira-kira kita akan membahas tentang kesempatan atau opportunity ini. Kira-kira banyak orang tuh latah bangun hotel pas IKN sekarang menjadi pusat bisnis, orang bangun ke semua di sana gitu ya. Atau dulu di Bali, sampai suatu saat Bali atau Jogja dan Bandung nyampe kelebihan kamar gitu, kelebihan hotel karena banyaknya hotel. Nah, dalam kompetisi yang marketnya semakin ramai, gimana caranya kita bisa memanfaatkan opportunity ini untuk hotel kita bisa sustain, bisa tumbuh gitu ya. Nah, dengan SWOT inilah kita bisa kelihatan. Jadi setiap tahun tuh nanti kamu sebagai GM, sebagai department head, waktu kamu bikin budget, kamu bikin lagi SWOT analisis. Bisa jadi ada kompetitor baru di dalam konsep kamu. Atau bisa jadi kompetitor kamu sudah melakukan renovasi-renovasi. Nah, data-data itu kamu harus dapetin.
Jangan sampai kamu nggak tahu bahwa ternyata kompetitor kamu jauh lebih siap menghadapi persaingan. Dia sudah melakukan banyak perbaikan-perbaikan, sedangkan kamu masih hotelnya masih udah 10 tahun, nggak dirubah-rubah dan sebagainya ya. Jadi kita harus siap setiap tahun tuh bikin analisa kira-kira nih hotel apa yang akan bisa kita perbaiki. Makanya biasanya kalau di hotel besar kita sebelum bikin budget tuh kita keliling. Kita kira-kira mau investasi apa untuk KP. Bisa jadi kita mau tambah kamar atau renovasi kamar atau tambah fasilitas baru sehingga membuat apa sih namanya membuat lebih menarik ya sebentar ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ancaman atau tantangan ya. Kadang-kadang ancaman atau tantangan itu bisa jadi macam-macam ya, bisa jadi juga dari tim kamu yang apa sih namanya, tim kamu yang pindah dari salesnya pindah, itu ancaman juga ya. Jadi jangan sampai database hotel kamu juga keambil, tapi sepanjang produk kamu bagus, service kamu bagus, terus training kamu bagus, terjadi turnover, sebenarnya itu semuanya proses sih di dalam industri pasti terjadi apa sih namanya perputaran pegawai gitu. Tapi kalau kita trainingnya sudah bagus, jadi setiap orang transfer atau pindah itu kita udah nyiapin gantinya gitu. Apalagi kalau kita brand besar sih gampang ya, tinggal transfer dari unit-unit usaha lainnya sehingga memudahkan kita menghadapi ancaman-ancaman gitu ya. Oke, sampai jadi ada yang mau nanya nggak? Belum bisa lanjut. Ada yang mau nanya? Belum ada, Pak. Nah, kita ambil contoh sekarang ya. Kita ceritanya di industri hotel sekarang di 2024, era 2020 setelah COVID itu sekarang lagi happening konsep hotel glamping ya. Kamu pernah mungkin dengar konsep hotel glamping. Glamping banyak di daerah puncak gitu ya, di Bandung, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, kayak Malang gitu ya, yang modelnya kayak camping gitu, tapi campingnya apa mewah gitu, glamping ya, jadi glamour camping gitu ya. Nah, glamping ini kemarin 2 tahun 3 tahun terakhir termasuk investasi yang sangat menarik tuh, karena di glamping ini secara awalnya sih kan karena ini ya, awalnya tuh karena COVID, terus orang mencari hidup di alam bebas gitu ya, pengen stay-nya di alam yang terbuka sehingga apa sih namanya, kalau di hotel kan ke apa ya, kemungkinan ketemu orangnya jaraknya terlalu rapat ya. Tapi kalau ini apa sih namanya hawanya lebih fresh gitu kan karena di gunung gitu ya. Nah, ini sekarang sangat menarik, beberapa investor tuh melakukan kerjasama dengan biasanya dengan PTPN ya. PTPN itu perkebunan ya. Mungkin kayak di mana? Pagar Alam mungkin ya. Kalau ada yang mau investasi glamping tuh di Pagar Alam mungkin menarik, cuman kan nggak tahu nih jarak Palembang Pagar Alam kan cukup lama ya. Kadang takes time. Terus jalannya juga mempengaruhi transport. Tapi beda kan kalau kayak Jakarta Bandung gitu, makanya di Bandung di Lembang itu rame glamping karena jaraknya nggak paling 2 jaman gitu ya. Cuman nggak tahu kalau misalnya ada proyek dari Pagar Alam dari Palembang misalnya lebih dari 4 jam 6 jam agak ya ada sih marketnya, cuman maksudnya akses ke sananya gimana gitu. Saya nggak tahu ya Pagar Alam, saya belum pernah ke sana. Cuman saya mikir itu bisa menjadi menarik itu kalau orang mau bikin investasi glamping di sana, karena saya lihat Palembang kan bisnis apa kota bisnis yang apa sih namanya tempat untuk lasernya kan nggak ada laut ya, adanya sungai Musi bukan nggak bisa buat dijualan untuk kayak Bali atau daerah yang punya lautnya ya gitu ya. Gunung juga jarang kalau di sana, Gunung Dempo bukan buat wisata ya, paling ya saya pikir tuh Pagar Alam mungkin ya kalau memang ada investor bagus bisa dibikinin glamping di sana.
Terus mungkin transportasinya aja atau nanti di ini, apa namanya, transportnya dari Palembang atau sekitaran kota-kota pagar alamnya agak mudah gitu ya, sehingga tidak apa sih, tidak apa ya, tidak takes time gitu, nggak kelamaan gitu ya. Nah, lokasinya yang pertama yang harusnya memang yang prime ya. Biasanya kita ngambil di lembah ya, ada dekat sungai, di kaki gunung, di mana hawanya dingin dan sebagainya. Nah, kita kalau main gini, kamu nggak usah mainnya yang kelas-kelas murah ya, harusnya ngambilnya yang kelasnya tinggi kalau pengen cepet turnover-nya, karena apa sih, kondisi alam ini kan nggak dimiliki di kota gitu loh. Jadi itu sesuatu apa ya, sesuatu keunggulan produk gitu. Nggak bisa di-copy ke tempat lain. Kalau kamu buka hotel di kota kan tinggal di-copy aja bangunannya sebagus apa. Tapi kalau di gunung ya hanya ada di situ gitu, di lembah hanya ada di situ. Nah, tapi ada beberapa investor yang bangun ada glampingnya, tapi ada juga perkemahan yang murahnya gitu ya. Ya bisa aja sih, cuman kalau mau menurut saya mendingan sekalian yang kelasnya glamour gitu. Jadi untuk memang marketnya terbatas, tapi harganya kita bisa jual tinggi gitu ya. Nah, misalnya kita contoh kita membuat glamping nih ceritanya sekarang. Dan sekarang tren pasarnya lagi bagus nih. Jadi ini sebenarnya niche market ya, market yang sangat kecil sih sebenarnya. Jadi karena harganya mahal ya, kalau kamu di sekitar 3 jutaan lah semalam. Tapi si glampingnya tuh lengkap, jadi kayak bukan kayak camping kita pramuka ya, jadi lengkap, ada modelnya, konsepnya kayak tent, tapi proper gitu ya, ada kamar mandinya, ada AC-nya, ada pemanasnya juga kalau memang yang ini ya. Terus tapi si dibuka di area menuju situnya tuh dapat gitu, itunya apa namanya, ambient gunungnya tuh dapat gitu, sehingga menarik gitu ya. Jadi glamping tadi saya itu dalam pasar yang niche market, di mana niche market ini kita harus jualannya justru yang harga yang premium ya. Karena pendekatannya, lokasinya juga nggak semua ada, hanya di kota-kota tertentu, di daerah tertentu ya. Ini sebenarnya sebagai apa, style baru ya, lifestyle baru ya, orang tinggal di glamping, liburan di glamping, itu cukup 2 tahun 3 tahun ini banyak beberapa operator masuk ke sini, dan untungnya cukup gede kalau kita bikin ini gitu ya, yang merupakan suatu pasar baru yang menarik untuk beberapa operator hotel juga masuk ya. Jadi apa, tren glamping ini tuh sebenarnya di tahun 2000 ya, setelah COVID itulah ya, dilaporkan emang di negara lain pun sama gitu ya, selain di belahan Eropa, belahan Asia, negara lain kan setelah COVID itu konsep ini, dan Indonesia mengkopi juga sih gitu. Jadi di Indonesia ngikutin dengan tren yang ada di dunia juga gitu ya. Jadi ini menjadi suatu pilihan wisatawan ya, yang tadi biasanya konsepnya hotel building atau dekat ocean, ini dekat dengan alam terbuka, dan umumnya di pegunungan ya, biasanya di mountain sebenarnya ya. Nah, kira-kira trennya nanti seperti apa sih tahun 2000 ya, apa seperti apa? Yang pertama kan tadi ya, karena dia orang mau healing gitu ya, mau healing ke alam. Alam dianggap sebagai apa ya, sebagai tempat untuk healing gitu, supaya gue santai, tapi dapetin oksigen yang bagus. Apalagi dulu kan waktu kondisi COVID ya, kita sangat takut gitu kalau berinteraksi. Kita perlu space yang bersih gitu ya, sehingga kita tidak tertular gitu ya, gitu kondisi COVID. Sehingga awalnya itu ya dari ini, jadi apa, wisata alam ya jadinya. Contohnya seperti ini, di alam bebas, kitanya bisa interaksi dengan pegunungan dan sebagainya ya. Jadi alam bebas ini cukup menarik gitu ya. Jadi beberapa sekarang ini mungkin bisa ratusan ya glamping itu di Indonesia aja lah gitu ya. Di Jawa itu kemarin itu teman saya investasi itu
tanah sewa tanah mungkin dengan tenda mungkin sekitar 2 miliaran dan itu bisa balik sekitar 2 tahun udah balik modal gitu. Bayangin kalau kamu bikin hotel 10 tahun juga belum tentu balik modal gitu, tapi glamping cepet gitu karena mungkin segmen pasarnya tadi ya, segmen pasarnya kan emang harganya satu marketnya niche market, marketnya kecil tapi kelasnya premium. Jadi ini yang bikin apa namanya? Bikin investasi cepat balik ininya apa namanya? Cepat kembali balik ya. Memang konteksnya dari sisi operation agak beda ya dengan hotel ya. Jadi kalau glamping mungkin seperti kayak villa-villa di Bali, jadi nanti ada butler gitu ya yang kerjanya megang beberapa unit glampingnya, terus kayak makanan juga kayak room service-nya kayak kalau di Lembang Banten itu malah menggunakan makanannya yang tradisional gitu ya, yang rebus-rebusan kayak singkong rebus, kacang rebus, makanan Sunda gitu ya, atau di Jawa juga sama makanan Jawa yang lebih ke tradisional, menggunakan masaknya juga menggunakan kayu bakar dan sebagainya. Jadi kamu bisa bayangin kayak di Jogja gitu ya, di Jogja itu kamu kalau ke kopi klotok, di kopi klotok itu kamu bisa makannya di dapur, mana makanannya ya benar-benar tradisional, kayak cuman sayur lodeh, telur dadar, tapi dapat gitu ya ambiennya, rasanya dan sebagainya. Nah ini satu tren baru nih yang sekarang hotelier juga lagi coba untuk ngembangin di glamping ini ya. Ini bisa dikombin dengan modern teknologi ya. Jadi walaupun konsepnya apa namanya tenda, tapi wifi-nya juga bandwidth-nya bagus. Ini nanti ditanam mungkin di sekitaran situ. Terus pilihan channel TV juga ya kayak Netflix dan sebagainya juga ada dan sebagainya. Jadi tidak, tapi ada dua ya kalau konsep yang benar-benar dia mau back to nature, ngilangin semuanya. Tapi kan kadang-kadang ada juga family yang masih anak-anaknya masih Gen Z atau milenial yang masih senang bawa-bawa gadget. Jadi kita juga nyiapin bandwidth dan sebagainya gitu ya. Ini memberikan suatu experience yang sangat unik ya. Dan ini apalagi dengan kekuatan sosial media sekarang. Glamping-glamping itu kalau kita mau booking itu jauh-jauh hari tuh. Untuk misalnya di Bandung tuh di daerah Pangalengan, di Soreang, di Lembang itu bisa kita booking bisa sebulan atau 2 bulan sebelumnya. Apalagi kalau di public holiday ya. Karena memang satu lagi happening dan produknya nggak banyak gitu ya. Minimal tuh paling murah sekitar 2 jutaan kalau saya. Itu satu villa, satu glamping gitu. Dan sekarang ini sudah mengglobalisasi gitu ya, tren ini setelah pasca COVID itu. Gitu ya. Nah yang terakhir bahwa di 2024 ini yang glamping jadi harapan bahwa apa ya, untuk menjembatani kesenjangan antara wisatawan mewah dan murah yang mencari pengalaman di lokasi yang unik. Jadi lebih ke uniqueness location gitu ya. Karena segmennya juga terus berkembang, jadi hotelier harus bisa juga menggabungkan dengan teknologi, gimana caranya ya campingnya tidak seperti camping kita zaman pramuka dulu ya, tapi ya seperti orang stay di hotel, nyaman tempat tidurnya, nyaman makanannya, AC-nya dingin, air panasnya juga bagus gitu. Tapi dapat alamnya gitu ya. Jadi kombinasi itu yang. Oke, ada yang mau tanya sebelum saya akhiri? Kalau nggak ada yang nanya, saya akhiri ya. Terima kasih. Tanggal 20 sudah selesai ada UTS ya. Jadi kelas terakhirnya hari ini kali ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya akhiri. Thank you and see you next week kali ya. Masih ada